Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Teman-teman, sebelum kita mulai training kali ini, alangkah baiknya supaya training ini bermanfaat, dapat berpahala, ya. Kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman semua, sebelumnya kita laksanakan untuk pelatihan ini, kita absen dulu ya teman-teman. Silakan absen, ya. Nanti urut sampai semuanya ya. Suka sekali, senang sekali kita bisa berjumpa di pagi hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat sehat ya. Terima kasih atas kehadirannya semuanya, dan kami meminta waktu untuk beberapa saat mengikuti training kali ini. Baik teman-teman, sebelum saya mulai juga, perkenalkan, saya namanya Desi Setiawan ya. Bisa kita lihat di slide di sini materi kita tentang P3K di tempat kerja. Nah, ini biodata saya yang singkat. Nama saya Desi Setiawan, kelahiran di Semarang 18 Desember 1972. Pendidikan terakhir saya S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia, dan saya tinggal di Jalan Bukit Raya nomor 34 Bintaro Sektor 2 Jakarta Selatan, dan saya memiliki sertifikat ahli K3 ya. Teman-teman, di dalam penyampaian kali ini saya ingin menyampaikan tentang pengelolaan P3K di tempat kerja, khususnya di industri farmasi ini ya. Ini untuk memenuhi SKKNI, menanggapi resiko spesifik dan menjaga kualitas produk ya. Tentunya di sini adalah produk kita adalah produk farmasi ya. Bisa kita lihat teman-teman, resiko unik yang harus direspon P3K yaitu tentang paparan bahan kimia berbahaya, kontaminasi silang produk, ergonomi, dan luka akibat besi. Sebelumnya juga akan kami sampaikan tujuan pelatihan kali ini. Yang pertama adalah memahami prinsip dasar P3K dan peran petugas P3K di tempat kerja, mengetahui prosedur pengelolaan kegiatan P3K di perusahaan, melaksanakan tindakan pertolongan pertama secara tepat dan aman, mengelola sarana prasarana serta dokumentasi kegiatan P3K dengan benar. Ya, ini standarisasi dan kepatuhan. Acuan kita adalah SKKNI untuk kompetensi P3K wajib nomor M71 KKKK 010061 ya, mengacu pada SKKNI nomor 38 tahun 2019, yaitu pengelolaan P3K di tempat kerja harus terintegrasi dan sistematis ya. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ya. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan P3K ya, analisa data kecelakaan termasuk jenis cedera spesifik di perusahaan farmasi ini untuk menentukan fasilitas dan petugas, jumlah petugas yang tepat ya, karena memang di sini kan ada sekitar 175, jadi berapa yang kita butuhkan itu ada ketentuannya. Kemudian menyusun prosedur P3K ya, yaitu membuat SOP tentang tanggap darurat yang spesifik untuk paparan bahan baku atau api, dan prosedur evakuasi dari area clean room ya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan laporan, memastikan semua kejadian P3K tercatat dan dilaporkan untuk
memperbaiki sistem secara berkelanjutan. Baik, sampai sini ada yang mau didiskusikan atau ditanya? Kalau bertanya, tunjukkan tangan ya. Simpel saja, langsung. Jadi nggak usah nunggu saya sampai selesai menyampaikan. Jadi di tengah-tengah ada Bapak Ibu yang kurang jelas, silahkan tunjuk tangan. Baik, ini dasar hukum dan standar acuannya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian ada peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Kemudian ada Permenaker Nomor bla 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 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Kemudian ada ISO 45000 2018 tentang Occupational Health and Safety Management System. Dan yang terakhir, berhubung kita di perusahaan farmasi, ya, itu paduan internalnya CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Yang sekarang terakhir adalah tahun 2024. Yang terakhir CPOB 2024. Kemudian terkait tentang keselamatan kerja dan higienis, ya, perusahaan farmasi itu harus steril dan higienis, teman-teman ya. Ya, ini persyaratan fasilitas kritis, ya. Bisa teman-teman lihat yaitu tentang kotak P3K, penempatannya harus strategis, petugas P3K-nya juga ditentukan, jumlah pekerja dan tingkat dan resikonya berdasarkan Permenaker RI, harus memiliki sertifikasi dan atau lisensi. Kemudian fasilitas tambahannya yaitu emergency shower, eye wash station di tempat kita ada nanti, ya. Kemudian ada APD alat pelindung diri P3K. Petugas harus dilengkapi APD. Ya. Tanggung jawab inti petugas P3K, teman-teman bisa lihat ya, yaitu pencegahannya atau awareness atau pemberian pertolongannya, pencatatan dan laporan. Ya. Ya. Teman-teman, sebelum jauh ke depan kita refresh kembali apa itu P3K. Yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan, adalah usaha awal untuk menolong seseorang yang mengalami kecelakaan atau keadaan darurat, yaitu darurat di tempat kerja sebelum mendapatkan pertolongan medis yang lebih lanjut. Kemudian tujuan P3K di tempat kerja, satu, menyelamatkan jiwa korban. Ingat ya, utamanya adalah menyelamatkan jiwa korban. Yang kedua, mencegah kondisi memburuk supaya nggak terlalu sakit, ya. Jadi cepat-cepat kita tangani. Kemudian menjaga stabilitas kondisi korban sebelum mendapatkan penanganan medis. Artinya kita tangani dulu. Setelah itu kalau dirasa memang harus dikirim ke IGD, ke rumah sakit terdekat, ya, itu. Kemudian yang keempat adalah mempercepat proses pemulihannya, ya, segera fit kembali, ya kan, sehat kembali, dan mengurangi dampak cedera terhadap produktivitas kerja. Ya, kalau kita sehat semua, tidak ada yang sakit, tidak ada yang nggak masuk, otomatis produktivitas berjalan dengan baik dan target memenuhi. Ya, ini prosedur tentang tanggap darurat P3K. Ada 4 langkah, teman-teman. Ya, kita bisa lihat penemuan dan pengamanan. Ya, apa itu? Yaitu mengamankan lokasi, memastikan aliran listrik mati, dan pastikan keselamatan diri, yaitu dengan memakai APD. Kemudian ada yang kedua, panggilan darurat. Ya, jika kita ada yang terjadi kecelakaan, kita hubungi petugas P3K di perusahaan ini. Yang terdekat ada supervisor kita, ada tim K3, berikan informasi lokasinya di mana korban dan jenis insidennya dengan jelas. Dia sakit apa, dia kenapa, dia jatuh atau kena luka karena di laboratorium pecahan gelas atau terjepit mesin dan lain sebagainya, langsung diinformasikan. Kemudian yang ketiga adalah tindakan P3K cepat, yaitu lakukan pertolongan awal yang vital, misalnya RCP,
menghentikan perdarahan, hingga bantuan medis datang. Jadi kalau bisa semuanya peduli, kalau bisa tahu gitu, dan saling menolong, tidak ada sekat di antara bagian-bagian. Ya. Kemudian yang terakhir adalah rujukan dan dokumentasikan, difoto teman-teman. Evakuasi korban ke fasilitas medis rujukannya, catat dengan detail insiden dan pertolongan yang diberikan. Ya, oke, paham semua? Ya, karena kita sehari-hari tidak tahu ada teman, ada rekan kita kerja yang terkena musibah. Kita harus saling tolong menolong. Ya, ini peralatan dan fasilitas P3K, yaitu setiap area kerja wajib memiliki kotak P3K. Ya, kotaknya ada, nanti jaraknya tertentu, ya, isinya yang tipe A atau tipe B atau tipe C. Ada kasa steril, perban, plester, sarung tangan, masker, gunting, pinset, termometer, cairan antiseptik, alkohol 70%, buku panduan P3K, daftar kotak darurat isinya apa aja, jumlah dan isi disesuaikan, ya, dengan tingkat risiko area kerja dan jumlah kerja. Semakin beresiko, semakin harus ada, gitu ya teman-teman ya. Ini kalau menilai kondisi korban, yaitu dengan DRSABC. D-nya danger, pastikan areanya aman. R-nya respon, ya, periksa respon korban. Send for help, panggil bantuan, ya. Airway, pastikan jalan nafasnya terbuka, ya, entah duduk atau di lentang-lentang. Breathing, periksa nafasnya, ya. Circulation, periksa denyut nadinya, ya, perdarahan atau enggak, ya, gitu. Kemudian penanganan dasarnya, ya, jika itu luka ringan atau perdarahan atau luka bakar, patah tulang atau kesleo, pingsan, kejang, sesak nafas, keracunan bahan kimia, ya, bagaimana itu? Shock dengan serangan jantung, bagaimana menangani? Terus tugas dan tanggung jawab petugas P3K nih, memberikan pertolongan pertama pada pekerja yang mengalami cedera atau sakit mendadak, kemudian melakukan pemeriksaan awal, menentukan tindakan sesuai dengan tingkat kegawatan, menjaga ketersediaan dan kelayakan peralatan P3K, melakukan pencatatan dan pelaporan setiap kasus P3K, berkoordinasi dengan dokter perusahaan atau fasilitas kesehatan terdekat. Kalau di tempat kita, rumah sakit Metro Hospital, ya, sudah kerjasama, ya, jadi langsung bisa memakai fasilitas kantor atau fasilitas asuransi, ya, silakan. BPJS Ketenagakerjaan ada, BPJS Kesehatan yang sudah teman-teman dapatkan dari perusahaan, ya. Ya, jangan lupa teman-teman, P3K dibudayakan siaga, ya. Budaya siaga itu tetap harus waspada. Sewaktu-waktu kita kan nggak tahu musibah apa yang menimpa kita, teman kita, ya. Ada yang pingsan, ada yang terjepit, ada yang terluka, ada yang keracunan, ya. Dan semuanya pernah merasakan kan teman-teman kita yang kemarin-kemarin terluka, tersesat, kejepit pintu dan segala macam, ya kan? Itu ada. Jadi resiko itu selalu ada, dan dimanapun resiko itu selalu ada, ya. Jadi tugas kita adalah mencegah supaya tidak terjadi kecelakaan. Begitu juga dengan kesehatan kerjanya. Pola hidup sehat tetap harus dijaga. Olahraga, makan sayur, buah, ya, gitu. Dengan pengelolaan P3 yang sistematis dan terlatih, kita tidak hanya mematuhi regulasi, ya, pemerintah, tetapi juga menjaga aset yang terpenting perusahaan, seperti
seperti sumber daya manusia. Orangnya dijaga selamat, asetnya juga dijaga. Aset itu bisa mesin, bisa peralatan laboratorium, bisa peralatan general affair yang lain. Itu namanya aset. Kita kalau sudah menjaga itu berarti kita menjaga diri kita, gedung, aset, dan kita bisa meningkatkan kinerja kita sehingga perusahaan juga bisa lebih maju gitu, karena tidak kehilangan karyawannya yang tidak masuk kerja, jadi efektivitas kerja meningkat. Oke teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan ya? Oke, teman-teman, ini ada tugas tambahan ya, ada post test ya, ada post test, tolong dikerjakan ya, nanti kita nilai materinya yang sudah saya sampaikan tadi ya, yaitu tujuan P3K apa, yang kedua alat-alat apa saja yang dibutuhkan di P3K ya kan, kemudian bagaimana kalau penanganan terhadap rekan kerja kita yang terkena musibah luka ya, soalnya tolong diisi dalam waktu 10 menit, nanti dikumpulkan, jangan lupa diberi nama dan bagiannya ya gitu. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan atau hal-hal yang mau di-sharing atau didiskusikan, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, tolong AC-nya nanti dimatiin ya. Kemudian alat-alat yang ada di sini dimatiin, listrik, jangan ada sampah ya. Gitu teman-teman, berangkat dalam keadaan bersih, pulangnya juga bersih. Berangkat kerja dalam keadaan sehat, pulangnya juga dalam keadaan selamat ya. Keselamatan itu adalah nomor 1 ya. Sehat itu adalah aset kita. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap selamat, selamat bekerja, tetap semangat teman-teman ya, tetap semangat. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya. Selamat pagi. Terima kasih.